Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 29. Silahkan Hasto baca. Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai dengan 29. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Di mana letak kesalahan Musa? Dengerin baik-baik. Dia sudah benar bahwa dia bergerak oleh karena apa yang Tuhan katakan kepadanya. Tapi kesalahan yang dibuat Musa seringkali dibuat oleh banyak orang Kristen, yaitu kita salah menerjemahkan tindakan apa yang kita ambil untuk menggenapkan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Nah, di sini letak banyak masalah. Yang pertama, orang bermasalah mendengar Tuhan bicara, setelah dia dengar pun bermasalah kedua, yaitu tindakan apa yang kita mesti ambil untuk menggenapkan apa yang dia perintahkan. Saya mau berikan warning kepada saudara. Anda boleh terima visi dari Allah benar, tapi kalau langkah pertamamu salah, akibatnya bisa fatal. Yang dari Tuhan tidak boleh diterjemahkan dengan kemampuan manusia kita. Ingat bahwa Musa ini seorang jenderal. Yang dia tahu adalah melepaskan bangsanya adalah dengan cara militer, kekerasan. Membunuh merupakan cara yang dia akui dan dia mengerti di otaknya. Ketika Allah mulai bicara dengan dia, kesalahannya adalah dia menerjemahkan apa yang dari Tuhan itu dengan kebiasaannya, dengan paradigmanya, dengan konsepnya. Seperti didesak oleh keadaan, dia mesti bertindak sesuatu untuk menunjukkan bahwa aku dipakai Tuhan. Dan saya berkata itu salah. Anda harus belajar bahwa keabadian tidak bisa didekati dengan apa yang fana. Coba buka dalam Yesaya 33 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Yesaya 33, 20, 21. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Nah, kalau Anda baca Tuhan digambarkan seperti sungai yang lebar, dikatakan apa tadi? Kapal apa? Kapal yang besar dan perahu dayung. Bahasa Inggrisnya tidak sanggup untuk melewatinya atau menyeberanginya. Kapal besar menggunakan mesin, kapal dayung menggunakan tenaga manusia. Dua-duanya itu simbol dari kemanusiaan kita. Saya tadi berkata keabadian tidak mungkin didekati dengan apa yang fana dalam kehidupan kita. Daging kita tidak bisa memuaskan apa yang dari roh Allah. Yang dari roh harus bisa dipuaskan, hanya bisa dipuaskan dengan apa yang dari roh. Kedagingan kita berkata, daging sama sekali tidak berguna, kata Paulus. Musa mencoba menerjemahkan akan perintah Allah dengan cara, dia berkata, kita buat dengan apa yang aku tahu. Nah, itu merupakan kesalahan yang banyak dibuat oleh orang Kristen. Kemarin saya katakan bagaimana kita terlibat utang di gereja, di bank, maaf. Itu juga bagian dari cara menerjemahkan yang salah dari apa yang Tuhan perintahkan. Iya toh? Tuhan janji akan memberikan gedung, izinnya keluar, duitnya nggak ada. Kita berpikir natural, kita berkata pinjam bank.
Kita pakai kekuatan manusia sendiri. Dan ujungnya malah jatuh. Nah, ini yang tidak banyak difahami oleh orang Kristen. Terakhir ini kan kemarin saya cerita ya. Dan kemarin kita sudah mencapai kesepakatan soal tanah. Ini harga sudah jauh di bawah yang diperkirakan sebetulnya. Kami tidak menyangka bahwa pemiliknya tiba-tiba dia juga bingung juga. Aku sebetulnya nggak ingin ngelepas ini. Tapi ya, kok rasanya kok ingin melepas. Anak buahnya juga anak Tuhan bingung. Bosku agak bingung kali ini. Terus akhirnya dia kasih juga. Menurut perhitungan dia, tidak mungkin angka sekian diberikan. Saya belum boleh nyebut angka lah sampai kami deal dan kami sign kontraknya. Tapi kemarin kita discuss, lalu beberapa orang berkata, coba kita pakai angka sekian aja. Dan ajaib sekali itu angka diberikan buat kita. Untuk tanah yang cukup besar, kira-kira mungkin hampir segede Taman Getsemani ini. Saudara. Ini kan hampir 3 hektar. Jadi Tuhan beri gede sekali. Jadi, tapi kami kemampuannya terbatas. Menurut saya saudara, itu blessing. Dan orangnya itu boleh kita angsur lebih dari 2 tahun. Bayangin, tanpa bunga. Diberi beberapa tambahan fasilitas sampai kami bilang heran sekali. Nah, kenapa begitu? Ya dengerin ya, saya pribadi punya keyakinan. Bisa terjadi sebelum akhir tahun ini kita bisa lunasi sebetulnya. Bisa. Saya punya keyakinan. Saya nggak tahu saya ngomong dengan teman. Pokoknya saya percaya ini tanah milik kita. Dari pertama saya bilang, saya damai sekali di hati dan Anda nanti kalau belajar dengan Tuhan, saudara akan mulai mengerti iman itu seperti apa, ya. Lalu saya berkata ini dari Tuhan, ini milik Tuhan, ini pasti jatuh ke tangan kita. Harga jauh sekali waktu ditawar pertama itu jauh sekali, separuh kira-kira geraknya tuh. Akhirnya kami gerak dikit, dia turun banyak, saudara. Dan dia berkata, nggak tahu kok diberikan ya, tapi dia mau berikan. Nah, kita belum ngomong soal bangunnya. Nantilah iman itu langkah demi langkah sajalah dengan Tuhan, saudara. Dan saya berkata tidak akan kita bangun sampai kita lunasi akan tanah ini. Tapi perjanjian yang kami buat, sengaja ditarik 2 tahun lebih. Tarik 2 tahun. Supaya apa? Dengan ini sebetulnya, gereja tidak usah penggalangan dana. Tidak usah janji iman, dan kami tidak akan buat itu. Hanya dari orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, mereka akan memberi. Ya. Nah, menariknya di sini, saudara. Kalau kami tarik, Anda belajar ya, saya tarik 2 tahun, berarti kita tidak dikejar oleh apapun. Ya kan? Kalau Anda terlalu mepet waktunya, Anda mesti berjuang. Toh. Nah, perjuangan untuk cari uang sudah berbahaya. Hati kita tidak akan lagi murni. Uang itu sebetulnya ya, gini. Kalau Anda bisa memanfaatkan uang dengan baik, itu bagus buat saudara. Tapi uang itu punya satu, larangan. Jangan dicintai. Begitu Anda mencintai atau mengingini, dia langsung berubah jadi monster. Dan yang ditelan siapa? Dirimu sendiri. Itu uang, kalau Anda mau tahu. Jadi dengan uang, selama Anda bisa buat jarak yang berkata, aku akan gunakan engkau. Anda akan tenang. Tapi kalau engkau berkata, aku butuh engkau. Anda mulai melamar dia. Jatuh cinta dengan dia. Tulis surat cinta kepada uang. Dalam waktu sekejap, jadi monster. Engkau ditelan. Saudara. Kalau seandainya Allah geraknya santai. Langkah demi langkah. Entarlah aku baru 2 tahun lagi mau kerja. Kalau dia santai, kita juga bisa santai. Tanpa terganggu oleh karena kewajiban kepada orang lain. Seperti orang nabung aja. Yaitu kelebihan yang kita ada, kita berikan. Nah dengan pertumbuhan jemaat, nanti makin bulan akan makin ringan. Angka itu tidak berubah. Tapi karena pertumbuhan jemaat yang ada, secara keuangan akan berubah. Sehingga itu angka makin bulan akan makin ringan. Ngerti saudara? Jadi kalau Anda punya proyek, ya kelak kalau Anda jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, atau Anda pengusaha atau apa. Kalau Anda punya proyek, kenali Tuhan dengan baik. Dan jangan biarkan apapun mendesak saudara. Sehingga engkau bisa lompat bertindak tanpa Tuhan. Ngerti? Nah, saya waktu itu telepon Pak Yusak. Saya cerita dengan beliau. Saya bilang, aku punya dilema nih Pak Yusak. Saya cerita begini. Tapi saya bilang, wah ini bukan dilema jelek. Tapi ini bagus sekali. Saya ceritakan kondisi gereja. Sekarang kita bilang, kami mau beli properti tanah. Tuhan ngomong mulai melangkah. Saya ceritakan apa yang kita buat. Dia berkata, Tuhan ngomong sama saya. Itu yang benar.
Kenapa itu benar? Karena sebetulnya bukannya Allah mau kerja lamban, jangan salah. Tapi Tuhan melihat bagaimana kerasnya kita menjaga hati sebetulnya. Sangat tidak baik kalau si pendeta ini tiap kali muncul di gereja dengan beban mesti bayar sekian ratus juta rupiah yang kita nggak ada. Ngerti? Jadi tiap kali persembahan kita ngomongnya duit. Mari saudara ambil bagian, lelang akhirnya sepatuku saya lelang, sabuknya saya lelang, sapu tangan saya lelang, baju saya lelang, telanjang lama-lama saudara. Dilelangin semua barangnya. Nah gitulah saya berat. Kalau dari Tuhan tidak usah ngotot, kita ikuti apa yang Dia perintahkan. Dia berkata mulai melangkah, kita mulai melangkah. Dibuka Tuhan dengan cara luar biasa. Bayangin ya, itu kita bisa angsur 2 tahun lebih saudara. Jadi kalau kita tidak ada apa-apa, ya kita santai. Gedung toh sudah ada kita. Kalau perlu saya buat kebaktian jam 10 pagi. Hanya mungkin trafiknya jadi agak jam sedikit di dekat gereja. Kalau perlu saya buat jam 10 pagi. Untuk menampung jumlah jiwa-jiwa yang datang. Tapi kalaupun tidak, ya kita tetap dengan gedung yang ada, kita sudah punya gedung. Tidak dikejar apapun, mau dipakai sampai kapanpun, kita bebas. Karena itu milik sendiri. Ya kan? Sekarang ada tambahan, di-expand. Bagaimana caranya kita kelola ini? Jangan membiarkan apapun atau kondisi itu menjebak kita. Sampai kita nggak bisa bergerak, harus bayar sekian. Bahaya, saudara. Kalau kita dikatakan gini ya, iblis itu kerjanya 2. Kalau dia bisa menahan Anda, jangan bergerak, dia akan tahan. Ikat semua. Kalau dia nggak bisa, dia akan dorong kita. Sampai kita terjerumus. Ngerti ya? Nah, kami ngerti itu, jadi kita berdoa Tuhan, kami tidak mau terikat dengan apapun yang memberatkan. Kami ini ingin tetap santai dan fokus ke Tuhan. Dan ajaibnya itu diberi Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, saudara, ini 2 tahun lebih tanpa bunga. Kerugian sebetulnya buat pemiliknya. Tapi kalau Tuhan mau, semua itu mungkin, saudara. Nah sudah ya, baru jam 4 sore kemarin, dealnya putus. Oke, caranya begini. Kita berikan dulu yang 1 miliar, sisanya kita bayar 2 tahun lebih, bagi rata, tanpa bunga sama sekali. Saya berkata ini luar biasa. Jadi kalau nggak ada apa-apa, ya 2 tahun lagi lah kita dapat mulai membangun. Tapi untuk gambar, sebagainya itu kan butuh waktu berbulan-bulan. Dari itu butuh tim untuk merencanakan semuanya. Sambil jalanlah, kita lihat apa yang Tuhan mau. Lebih tidak tergesa-gesa. Tapi saya berkata, saya punya keyakinan, mungkin sebelum tahun ini selesai, itu tempat tanah itu bisa lunas. Dan tahun depan kan bisa mulai bangun. Kenapa saya berkata begitu? 1, saya merasa begitu saudara. Tapi yang kedua, kemarin itu luar biasa. Dari teman-teman yang sudah telepon ke saya, baru 1 hari, belum 1 hari, baru sejam. Sejak kita deal, oke ya. Itu beberapa orang beritahu saya. Dan mereka berkata, oke kita akan komitmen. Jemaat sebagian besar belum tahu perkembangan ini. Nanti minggu saya baru share ke mereka. Dan saya tidak akan buat janji iman apa-apa. Saya tidak mau mereka, ayo berjanji memberi berapa, tidak usah. Masing-masing berdoa. Dari waktu ke waktu. Kalau Tuhan gerakkan, akan dikerjakan. 1 orang sudah telepon beritahu. Saya punya tanah, saya mau jual. Nanti akan saya berikan. Wah biasa. Dan itu beberapa lagi sudah, saya masih belum follow up. Tapi saya berkata, saya percaya, I believe. Bukan 2 tahun saudara. Mungkin sebelum tahun 2002 ini selesai. Kita bisa lunasi tempat itu. Dengan cara Tuhan dan dengan kuasa Tuhan. Uang tidak ada hari ini. Dari mana pada datangnya saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma satu. Tuhan berkata pada saya, mulai melangkah. Saya berkata, aku sudah melangkah Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh. The Lord is my provider. Tuhan itu yang menyediakan semuanya buat kita. Amen, saudaraku. Nah itu. Nah bangunnya butuh berapa Pak? Waduh, nantilah kita hitung lagi saudara. Karena kita mau, tahap pertama kita mau bangun untuk 5.000 tempat duduk. Tapi Pak Alex Abraham ngomong sama saya, Tuhan berkata 12.000. Saya bilang, ya thank you very much. Saya berkata, nanti saya tarik dulu iman saya sampai bisa 12.000. But, semua itu mungkin bagi Tuhan. Kita kan percaya ini akhir zaman. Ini masa tuayan yang luar biasa. Jiwa-jiwa siap dimenangkan. Anda belajar kan juga untuk jadi seorang penua yang efektif. Dan saya berkata ini bagian realita yang kita hadapi. Nanti kelak ya, dalam hidup Anda masing-masing, secara pribadi, dalam keluargamu juga, dalam usahamu. Dalam hal-hal seperti ini akan belajar bagaimana bergaul dengan Tuhan sampai Anda bisa nyampe kepada titiknya Tuhan. Luar biasa.
Seminggu ini kami ditelepon banyak orang nawarin tanah. Saya bilang, kita ini nggak punya duit tapi kayak jadi tuan tanah. Semua orang berlomba-lomba ingin tawarkan tanahnya. Dari harga yang normal sampai yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal tingginya, terakhir tidak masuk akal rendahnya. Ini tawar lagi, lebih rendah lagi. Saya bilang, waduh itu tanah apa semurah itu? Tapi siapa tahu. Nah saya mau berkata pada saudara, kalau Tuhan yang suruh kita melangkah dengan santai, nanti dia bergerak. Tapi santainya tidak sembarangan. Anda hanya melakukan yang dia perintahkan. Sisanya Tuhan yang atur, dia kerja buat kita. Di dalam kehidupan kita, ini hal yang mutlak penting. Amen, saudara. Jadi kalau saudara bisa nangkap ini luar biasa. Ini satu orang ibu di Jakarta. Dia punya tanah 1.000 sekian. Nah, dia besok mau ketemu saya. Dia bilang, Pak Petrus ini ada proyek apa? Dia bilang, saya mau serahkan tanah saya. Bayangin. Bukan jemaat, saya nggak kenal. Saya besok baru mau ketemu dia di Jakarta. Tapi saya berkata bahwa kalau Allah bergerak, caranya luar biasa. Saya hanya berkata gini, Tuhan, ini sudah dealnya sudah bagus sekali. Aku mau lihat yang kedua, izinnya. Ya, izin. Ya, ini orang ini minta, beri saya maksimal 3 bulan. Tapi saya bisa kerja cepat. Mungkin sebulan saya keluar. Saya bilang, amin lah. Saya mau izinnya keluar. Yang berikutnya saya ingin melihat mukjizat tanah dilunasi. Ya, yang ketiga saya ingin melihat Tuhan sediakan duitnya untuk bangun gerejanya. Itu pergumulan tersendiri. Amen, saudara. Tapi saya bilang, ya Tuhan lah. Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Saya punya impian. Satu kali kalau kita sudah deal, ada kontraknya, tanah akan diuruk semeter dari jalan, dipadatkan. Setelah itu kita mau buat itu sebagai tempat live concert, musik rohani. Ya, kita undang GMB, kita undang siapa, Wawan, kita undang siapa. Kita kasih band di situ. Dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kita bisa buat konser doa. Kita beri nama dulu lapangan JKI, nggak apa-apa, saudara. Hampir 3 hektar, 2,8, gede gitu kan. I think itu bisa untuk KKR. Morris Rolo pun boleh lah masih tetap baris. Saya mau berkata pada saudara, it is possible. Mungkin sekali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Bapak Anda belajar lah. Dari waktu ke waktu ya saya akan sharing up. Ini kan sekolah. Tempat Anda dididik. Saya akan lebih bisa terbuka dengan Anda. Tapi saya mau berkata bahwa ini waktu untuk belajar. Lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dahsyat sekali. Saya bilang kita nggak punya uang. Nggak ada uang sama sekali. Tapi siapa yang menyangka bisa diangsur lebih dari 2 tahun? Siapa yang mau tanpa bunga dibagi begitu? Dan ternyata memang itu memenuhi yang kita minta. Jadi terakhir apa yang kami tawar terakhir itu yang diiyakan aja sama dia. Luar biasa. Itu dekat dengan jalan cukup besar. Nanti itu kan ada seperti sungai kecil ya, kriknya gitu. Dia akan bangunin jembatan 12 meter lebar. Jadi 4 mobil bisa. Tidak usah sampai traffic jam masuk. Saya bilang luar biasa. Sekali nanti sebelum Anda selesai, kita lihat sama-sama lah. Kita buat prayer walk di situ. Anda akan lihat Tuhan itu luar biasa. Itu namanya modal dengkul kaya raya begitu. Modelnya lutut aja, tapi kita bisa kaya raya. God's grace, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Bisa. Dalam ministry saya mau beritahu saudara, nanti hal-hal begitu akan jadi makanan sehari-hari. Tapi saya melihat Tuhan itu ajaib. Dan saya percaya pasti Tuhan sudah gerakkan hati orang-orang tertentu. Baru sejam, saudara. Orang dengar telepon saya. Saya ambil 100 juta. Saya nggak telepon siapa-siapa. Orang dengar orang-orang dalamnya. Mereka langsung berikan komitmen. Dan dia berkata, mungkin tidak sekaligus, tapi kita akan bertahap. Tapi saya akan komit. Dan itu luar biasa. Buat saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, Tuhan aku bersyukur ada orang-orang seperti ini. Ya, tidak usah kita teriak-teriak minta duit kepada orang. Tidak perlu. Kita biarkan Tuhan kerja dengan caranya sendiri. Dan saya yakin, saudara, saya di hati saya nggak tahu. Saya berkata, I do believe, saya percayalah. By the end of this year, mungkin before the end of this year, kita bisa lunasi tanah itu dengan cara Tuhan yang luar biasa. I don't know how, saya nggak tahu caranya. Mungkin besok, mungkin bisa lunas, bisa juga. Karena Tuhan itu selalu suka buat kejutan-kejutan. Ngerti, saudara? Ya, dengan Tuhan memang ngeri-ngeri sedap katanya. Memang ada ngerinya tapi ada sedapnya. Nah, belajar ya hidup bergaul dengan Roh Kudus. Nanti Anda tidak usah ribut, tidak usah repot. Anda tenang aja, ikuti apa yang Tuhan mau.
Kalau dia nggak berbuat apa-apa, nggak bergerak apa-apa, diam saja. Dulu kami sudah ngerti akan kebutuhan yang ada. Pak Yusak sudah berkata, hati-hati, jangan melangkah sebelum Tuhan suruh melangkah. Pada saat Tuhan yang tepat, saudara, luar biasa. Nanti lihat tangannya akan kerja dengan cara yang begitu ajaib. Itulah Tuhan kita. Kesalahan Musa adalah dia bunuh orang Mesir. Nah, di sini kita mesti belajar. Ini yang namanya saya bedakan ya. Hidup itu ada dua macam. Hidup dalam kutuk atau hidup karena anugerah, grace. Apa itu hidup dalam kutuk? Coba dilihat di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 kemudian 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tanda orang hidup terkutuk itu, saudara. Dua, susah payah dan berpeluh. Kalau kerja itu susah payah, ngerjain apapun susah payah, itu kutuk. Saya belajar ya, manusia, orang Kristen, susah sekali meninggalkan akan cara hidup begini. Susah payah, mesti banting tulang, mau apapun mesti, bentuk panitia, penggalangan dana, segala macam. Susah payah. Padahal kita mengaku kita punya Allah yang luar biasa. Siapa yang percaya Allah kita itu maha kuasa? Nah, kalau dia maha kuasa, kenapa kita harus susah payah? Ada ceritanya. Di Firdaus dibuat reuni. Namanya reuni Gunung Tabor. Anda tahu reuni Gunung Tabor? Di Gunung Tabor itu di mana Yesus dalam kemuliaannya bertemu dengan dua nabi besar. Siapa itu? Musa dan Elia. Suatu hari setelah mereka semua kumpul di surga, Musa berkata, Yesus, kita buat reuni dong Gunung Tabor. Oke, katanya. Lah caranya apa? Kita ikut-ikut manusia nggak apa-apa lah sekarang ini. Kita acaranya di Taman Firdaus ini kita buat turnamen golf aja. Jadi Yesus, Musa dan Elia main golf, saudara. Lalu kemudian pada hari ditentukan, Yesus muncul, Musa muncul. Elia nggak ada. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata begini, saudara-saudara, maaf, Elia mengatakan tidak bisa hadir. Jadi karena tugas mendadak di dunia, jadi kalau boleh saya ingin menggantikan Elia untuk main bersama dengan Anda berdua. Musa berkata pada Yesus, Tuhan Yesus, jangan deh. Kita main berdua aja lah. Yesus berkata, nggak apa-apa lah. Ini kan tambahan satu, nggak apa-apa, enak main bertiga, seru. Musa berkata, jangan. Kita berdua saja. Nggak, kalau tambah bertiga dengan dia nggak enak lah, nggak fun. Berdua saja lah. Yesus berkata, kamu ini kok masih begitu sih? Kata Musa di Firdaus, kok masih ada tabiat begitu? Nggak apa-apa lah, kita mesti murah hati dong. Semua mau ikut boleh. Tapi reuninya kan cuma bukan kita bertiga saja. Enggak juga lah, kamu lupa. Reuninya enggak bertiga, sebetulnya berempat. Tapi ya sudahlah, biar ikut. Lalu kemudian Musa berkata, ya udahlah, kamu kan Tuhannya, aku kan hanya hamba. Aku ikut kamu dah, katanya. Nah gitu dong, katanya. Nah, lalu kemudian mereka mulai main golf. Jadi Musa mukul pertama, Yesus mukul kedua, penggantinya Elia mukul ketiga. Lalu kemudian Musa mulai pukul bolanya, taruh. Nggak tahu dapat stick dari mana, mungkin pakai tongkat Musa dia main golfnya. Dia pukul keras kan. Rupanya bolanya kencang sekali, melewati akan sungai Pison. Dan bola itu menuju ke arah sungai, mau masuk ke sungai itu pukulan.
Dan begitu bola itu masuk ke sungai, apa yang terjadi? Begitu itu bola nyentuh sungai, sungainya dibelah. Bolanya kira-kira hampir semeter dari lubangnya itu. Wah, malaikat tepuk tangan. Maklum, Musa, laut dibelah, apalagi cuma sungai. Wah, Musa kan soalnya, Musa. Luar biasa. Wah, dia bilang, terima kasih. Malaikatnya tepuk tangan semua. Dia berkata, giliran Yesus. Yesus pakai tongkat gembala, dia kan gembala yang baik. Dia taruh bolanya. Semua orang melihat, wah, Yesus yang mukul bola ini. Dia pukul bolanya. Rupanya kekuatan pukulannya sama, saudara. Dan itu bola menujunya ke sungai yang sama. Tapi yang luar biasa, mereka, masuk sungai ini. Ternyata ketika menyentuh permukaan sungai, bolanya mental-mental jalan di atas air. Kira-kira setengah meter dari lubang itu. Semua tepuk tangan, mereka berkata, pantas Yesus jalan di atas air, ya toh? Bolanya jalan di atas air. Wah. Semua tepuk tangan, Musa ikut tepuk tangan. Dia berkata, nggak apa-apa, gua kalah. Maklum sama Tuhan, kalah katanya gitu. Tapi dia membuktikan bolanya membelah sungai. Kalau bola Yesus jalan di atas air. Orang ketiga ikut. Musa ngomong sama Tuhan lagi. Sudahlah Tuhan, kita nggak bakal menang. Dia nggak boleh ikut dong, nggak fair. Kan hanya kita bertiga. Yesus berkata, kamu nggak baca Alkitab si Musa? Bukan kita bertiga, berempat itu yang ikut Gunung Tabor. Musanya masih ngomel, orang ketiga. Dia bawa tongkat kecil aja, saudara. Nah, itu dia tongkatnya kecil, tapi lihat aja nanti. Dia taruh bolanya, dia pukul. Itu kekuatan pukulannya sama, saudara. Dan itu masuk lagi ke sungai yang sama. Tidak terbelah, tidak juga jalan dalam air. Masuk sungai betul kali itu. Musa sudah berkata, kalah lu sekarang ini. Tapi yang terjadi apa? Di dalam sungai itu muncul ikan yang cukup besar. Bola disambar, dibawa berenang ke tepian. Sampai di tepi, naik ke atas. Raja Wali dari atas, disambar Raja Wali. Dibawa oleh bolanya, dan masukkan ke hole. Boom, hole in one. Lalu Musa ngomong sama Yesus, ini loh, kalau papahmu ikut-ikut, kita nggak bisa menang, katanya. Jadi yang ketiga siapa? Bapak di surga. Musa berkata, Yesus, kan hanya kita bertiga. Dia berkata, kamu nggak baca Alkitab sih Musa. Memang aku muncul, engkau muncul. Siapa yang ngomong? Inilah anakku yang kukasih. Ya dia kan yang ngomong. Berempat kita katanya. Iya benar juga. Musa lupa baca Alkitab, saudara. Makanya bacalah Alkitab. Allah itu luar biasa. Masuk sungai, ikannya berbolanya. Dibawa berenang, Raja Wali yang melanjutkan. Kalau dia mau itu dia bisa buat apapun. Santai saja, saudara. Itu namanya Allah yang luar biasa. Kalau bola masuk terus tenggelam di situ, Allah yang biasa-biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Menarik sekali lah menurut saya. Musa pun kadang-kadang lupa dengan cerita hidupnya sendiri. Dia lupa bahwa mereka berempat. Bapak berkata, inilah anakku yang kukasih. Iya benar, dia yang ngomong katanya. Jadi berempat. Kalau Elia, aku rasa bola dipukul, hangus, dibakar api, tidak pernah ketemu Tuhan. Makanya dia nggak boleh ikut, karena bolanya nggak pernah kemana-mana, dia naik, sambar api, hilang bolanya. Well, kita punya Allah yang luar biasa. Nah, saya berkata begini ya, kita kembali lagi. Ada saatnya orang itu senang hidup dalam kutuk, tapi saya berkata mari hidup dalam anugerah. Apa bedanya? Yang dalam kutuk, dalam kedagingan sebetulnya, dalam anugerah itu hidup di dalam roh Tuhan sendiri. Nah, apa perbedaannya? Lihat di Galatia 5:19 dan Galatia 5:22. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu.
bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, apa bedanya daging dengan roh? Di ayat 19 dikatakan perbuatan daging. Bahasa Inggrisnya the works of the flesh. Pekerjaan-pekerjaan daging. Daging itu selalu mengacu pada works, pada kerja. Dengan susah payah, dengan berpeluh. Tapi di ayat 22 dikatakan the fruit of the spirit, buah roh. Nah, apa bedanya? Kalau pekerjaan, tadi saya berkata, itu Anda perlu susah payah, Anda perlu berpeluh. Karena Anda mesti kerja. Itu yang dikatakan hidup dalam kutuk tadi. Tetapi, kalau kita mau hidup dalam anugerah, itu butuh buah. Nah, buah seperti apa? Perhatikan. Yesus berkata apa? Akulah pokok, dan engkaulah apa? Sarangnya. Saya mau tanya, buah itu ada di sarang atau di pokok? Sarangnya. Bagaimana membuat sarang ini bisa berbuah? Menempel, right? Hanya nempel aja. Kalau dia terlalu banyak gerak, gua sarang mau jalan-jalan dulu lah. Itu malah mengerikan, horor namanya, saudara. Ngerti? Kerjaan dia cuma satu, nempel. Anda nempel, bergaul dengan dia, melekat kepada Holy Spirit, Anda melekat saja. Nanti apapun yang dari dia akan dialirkan dalam kehidupan saudara. Engkau tinggal nempel dan tiba-tiba keluar fruitmu, buahmu. Tapi kalau daging itu the works of the flesh. Pekerjaan-pekerjaan daging. Itu mesti kerja, susah payah, berpeluh. Nah, orang berkata, Pak, apa nggak usah kerja? Salah juga. Kerja di sini artinya kerja sebagai andalanmu. Kalau di sini andalanmu cuma Tuhan. Engkau melakukan bagianmu, semua karya Roh Kudus, semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu namanya hidup di dalam kasih karunia atau hidup dalam anugerah. Sederhana. Nah, kalau kita mengerti begini, wah, nikmat sekali kehidupan kita. Tidak usah ngotot, relax. Kerja ya kerja. Tidak ngawur terus, nggak usah kerja, ngawur itu. Tapi itu bukan andalan kita. Kita hanya melakukan yang seharusnya kita lakukan, saudara. Nah, Alkitab ini memberikan nubuatan yang luar biasa berkaitan dengan soal kutuk ini. Coba Anda lihat akan hidup orang yang bernama Nuh ya. Perhatikan Kejadian pasal 5 sekarang. Ayat 28 dan 29. Kejadian 5, 28, 29. Kejadian 5, 28, 29. Setelah Lamek hidup 180 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Anak ini akan memberikan apa? Kata Nuh berarti rest giver. Pemberi istirahat, pemberi perhentian. Nah, siapa itu rest giver itu? Kembali kepada peristiwa Musa, buka Keluaran pasal 33. Lihat ayat 12 sampai 23. Lameh bernubuat ketika Nuh lahir, dia berkata, anak ini merupakan penghiburan buat kita karena kita kerja keras, kita berpeluh. Tapi siapa itu rest giver yang sebenarnya? Yang memberikan perhentian kepada kita. Keluaran 33, 12 sampai 23. Silakan Asto. Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya,
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Lihat ya, Allah berkata kepada Musa, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan apa? Ketentraman kepadamu. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Alkitab berkata, my presence will go with you and I will give you rest. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau dan aku akan memberikan perhentian kepadamu. Jadi the rest giver adalah siapa? Tuhan sendiri. Right? Dan kalau hadiratnya bersama dengan kita menikmati fellowship dengan rest giver, yaitu Holy Spirit sendiri. Tuhan berkata, ada suatu tempat di dekatku. Itu yang dia berikan kepada Musa. Kalau engkau punya tempat di dekat dengan Tuhan, engkau akan mengalami rest dalam hidup saudara. Tidak banyak perjuangan yang tidak perlu yang harus kita buat. Struggle-nya tidak perlu mengerikan. Daging tidak ada gunanya, kata Paulus. Tapi kalau Anda hidup dalam kutub, Anda mesti kerja keras, susah payah, berpeluh. Dan jawabannya adalah Anda perlu Anda perlu rest giver. Amen, saudaraku. Ini harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena saya saksi lagi soal mobil tadi. Terusin, saudara. Saya hanya tunjukkan banyak hal dalam hidup saya, supaya Anda mengerti saya hidupi apa yang Tuhan ajarkan ini. Satu hari, kami ini liburan ke Amerika, keluarga. Boleh ya, liburan ke Amerika ya, pendeta saudara ya. Keluarga yang lebih pergi. Terus kemudian pulang dari Amerika, sebulan kami pergi jalan-jalan. Bawa anak 3, bawa semua, sebulan. Lalu kemudian setelah itu, pulang. Beberapa hari kemudian, satu pagi istri saya ngomong ke saya begini. Tadi malam aku mimpi. Oh ya, kamu mimpi apa? Aku mimpi ada suami istri yang orang ini, saya tahu, datang ke rumah kita. Terus mereka berdua ngasih kita mobil baru. Saya bilang, kita nggak butuh mobil baru, sudah 2. Saya bilang, kita nggak perlu mobil baru. Sudah 2, sudah cukup, nggak perlu mobil baru. Ya dia bilang, ya tapi kan kita memang tidak berdoa minta mobil. Tapi saya mimpi, ini suami ini datang sendiri ke rumah ngasih mobil. Saya iseng tanya, ngasih mobil apa? Dia bilang BMW. Saya bilang, mana kuat yang ngasih BMW? Jangan-jangan BMW tahun 50-an. Enggak, baru. Nah, saya bilang, nggak mungkin. Nggak kuat yang ngasih BMW kita. Terus saya masuk kamar mandi, diam-diam saya tanya Tuhan, saudara. Diam-diam. Saya bilang, Tuhan, apakah benar? Saya berkata, ini orang ini suami istri kau suruh nanti memberi aku BMW. Tidak ada jawaban. Terus saya diam lah, saudara. Diam. Terus saya tanya lagi. Tuhan, seandainya benar. Saya berkata, seandainya kan nggak apa-apa, saudara. Nah nanti mobilku Mazda ini dikemanain? Kan ini kan masih bagus. Dikemanain Mazda ini Tuhan? Langsung dijawab. Makanya ya, pertanyaan kalau sifatnya mau menerima, susah jawabannya. Kalau mau memberi, cepat jawabannya. Nanti kan saudara. Makanya jangan kikir jadi orang itu.
Kalau anak tanya sama Tuhan itu mesti memberi gitu. Nanti cepat jawabnya. Kalau tanya jodohku mana, malah 3 tahun nggak dijawab-jawab. Kalau engkau berkata Tuhan, siapakah orang yang kelak akan aku sayangi setelah engkau? Lah, cepat itu jawabannya kira-kira. Ini orangnya. Itu caranya. Tapi konsekuensinya, kalau tidak sesuai dengan seleramu ya mengucap syukur, gitu kan saudara ya, itu yang masalah. Nah, ketika saya tanya yang kedua, langsung diberi penglihatan. Wajahnya Pak Sugiarto, direkturnya Rema FM. Beliau waktu itu masih di Jakarta dan kerja dengan Siemens, belum full time. Muncul wajahnya, loh, kok Pak Sugiarto? Wah, saya ngerti. Berarti kesimpulan saya, benar saya akan terima BMW, dan kalau saya terima, ini mobil saya kasihkan dia. Keluar dari kamar mandi, saya ngomong istri saya. Tadi aku berdoa, gini, Tuhan kasih penglihatan, wajahnya Pak Sugi. Dia bilang, aku kok damai sejahtera. Udah, nanti kalau betul datang barangnya, kasihkan dia. Tapi saya ini nggak mikir, saudara, bahwa itu sungguh-sungguh akan terjadi. Tapi saya bilang, ya sudahlah, enteng aja. Sebulan kemudian, kami ada tamu, hamba Tuhan, Merlin Higi dari Amerika. Dia ngajar beberapa hari, malam terakhir beliau khotbah, dia ngomong begini, saudara-saudara, saya ini orang yang dipakai Tuhan, diurapi, seringkali mendoakan orang yang ingin mobil baru. Dan banyak orang dapat mobil baru setelah saya berdoa bagi dia. Nah, siapa yang ingin mobil baru, silahkan berdiri. Seluruh gereja langsung berdiri. Kecuali saya sama istri saya. Karena saya merasa saya nggak butuh mobil baru. Semua berdiri, saya bilang, kedagingan banget, saya bilang. Kalau mobil baru, semua berdiri. Tapi lama-lama saya nggak enak hati, sungkan dengan tamu saya. Dikira ini pendeta sombong, ini nggak mau berdiri. Saya bilang itu saya, kita berdiri dah, kita berdiri. Ya berdiri. Berdiri karena sungkan sebetulnya. Saya bilang, Tuhan, aku tidak butuh mobil. Engkau sudah begitu murah hati, Engkau berikan aku 2. Lebih dari cukup Tuhan. Aku nggak butuh mobil. Aku berdiri hanya menghormati hamba-Mu saja. Terus saya ngomong gini, sekarang saudara-saudara, tuliskan di kertas, mobil apa yang Anda inginkan. Wah, semua langsung tulis, saudara. Saya diam aja. Karena nggak kepingin. Lalu saya ngomong sama istri saya, kita tulis apa ya? Dia bilang, tulislah mimpiku saja mobilnya. Kita nggak butuh kok. Ya kan ditanya siapa yang mau nulis seperti apa. Tulis saja. Iyalah tulis. Saya bilang, BMW. Wah, nulis saja kok repot-repot. Tulis, saudara. Sebelahnya ada jemaat. Saya bilang, kamu nulis apa? Panther, Pak. Wah, ganas kalau Panther. Ya toh? Kan Panther kan ganas. Tapi jangan sampai nyaris tak terdengar ya, saya berkata gitu. Ya, katanya. Bapak nulis apa, Pak? Nih, saya bilang, saya bergurau. Wah, BMW, Pak. Bagus, Pak. Jelas. BMW singkatan dari Behold My Word. Wah, kalau Mazda itu Mazmur Daud. Kalau Espas, Pak, ekonomi saya pas-pasan. Pendeta yang suruh cari istilah akan pinter sekali. Lalu kemudian, wah hebat, jangan ngomong orang-orang ya. Orang kalau dilarang seperti disuruh, saudara. 1 hari kemudian nyebar, Pak Petrus Agung nulis BMW katanya. Saya bilang, saya ngawur ya kamu, saudara. Udah selesai, mari diangkat. Angkat, Tuhan, aku tidak butuh, hanya menghormati hamba-Mu. Ini kan mimpi yang istriku dia, tapi engkau tahu aku nggak minta. Aku nggak minta. Selesai. Gak lama, sebulan kemudian. 1 hari, 1 malam itu, saya lagi siap-siap mau ke Amerika lagi. Saya ingin ke tempatnya John Avan sini dan ke tempatnya Merlin Higi. Nah itu kurang seminggu saya berangkat. Pada waktu itu kami dapat tambahan tanah di sebelah rumah, ya, dengan ajaib Tuhan beresin juga, dan kita mau gedein rumah, mau tak gedein. Saya waktu itu masih butuh uang tambahan kira-kira sekitar hampir 70 juta, ya, dolar waktu itu kira 8 ribuan. 70 juta, saya masih butuh tambahan 70 juta untuk bangun rumah, gedein rumah. Malam-malam ada orang telepon seorang bapak yang itu ternyata yang dilihat istri saya dalam mimpi. Telepon, saya nggak mikir apa-apa, saya lupa itu juga, saudara. Dia bilang gini, Pak, kami berdua suami istri sudah sepakat. Sepakat apa?
Gini Pak, selama ini Bapak ini jadi berkat besar buat kami. Firman yang disampaikan, pelayanannya memberkati kami luar biasa. Dan kami ini sekarang diberkati Tuhan Pak. Ordernya banyak sekali. Nah, kami ingin membagi sebagian berkat yang kami terima itu kepada Bapak. Maksudnya, kami berdua sepakat ingin membelikan Bapak mobil baru. Saya bilang, saya nggak butuh. Ada dua. Tapi saya kaget juga karena ini orang yang dilihat saya dalam mimpi. Kok bisa dia telepon? Lalu saya bilang, Mas, kamu ngasih aku mobil apa? Saya harus tanya dulu. Kalau mobilnya kayak Mr. Bean kan nggak cukup buat saya, kan terlalu kecil. Lihat lah. Ada tahu mobilnya Mr. Bean, itu kan kecil sekali kan, masa saya begini kan lucu. Saya bilang gini, mobil apa? Dia bilang, BMW Pak. Apa kamu kuat? Langsung saya bilang, loh Bapak tidak tahu, kami diberkati. Jadi kami mau bagi berkat ini kepada Bapak. Saudara, saya ngomong apa? Haleluya, amin. Saya ngomong gini, tunggu ya, jangan beli dulu. Saya mau doa dulu, tanya Tuhan. Loh Pak, ini kami merasa Tuhan. Ya kan itu kan kamu merasa, saya kan belum merasa. Jadi jangan beli dulu, saya doa dulu, ntar saya kabari. Tutup telepon. Bingung. Ya, saya tahu, dia bilang, ada apa? Wah, mimpimu jadi kenyataan. Yang mana? BMW. Kita telepon, iya. Terus, betul mau kasih kita BMW. Kita suruh pilih warna. Saya bilang, aku bilang apa? Jangan dulu. Saya mau doa dulu. Saya bilang, kamu apa keberatanmu? Dia bilang begini. Gini ya, terus terang. Kita ini tinggal di Jawa Tengah. Bukan tinggal di Jakarta. Kalau aku tinggal di Jakarta, temanku banyak. Pendeta naik BMW, naik Mercy itu banyak. Aku kenal beberapa pendeta, memang mereka naiknya itu. Tapi mereka tinggal di Jakarta. Aku ini tinggal di Semarang, tinggal di Jawa Tengah. Kalau aku naik BMW, aku ini kesepian. Nggak ada temennya. Ya Pak, saya belum pernah dengar ada pendeta di Jawa Tengah naik BMW. Saya kesepian. Kalau Kijang banyak, Panther banyak. Kalau BMW saya kesepian. Dan saya bilang beratlah buat saya naik BMW. Saya nggak tahu nanti orang lihatnya gimana, berat. Pokoknya saya enggak lah, saya bilang enggak. Waduh, semalaman saudara, perang di sini, perang. Terus saya ngomong gini, udah gini aja lah. Saya mau ngomong, udah kamu kasih, saya jangan BMW, kasih mentahannya aja. Kasih 70 jutanya, saya naik BMW boleh, 70 juta saya pakai bangun rumah, sisanya saya cari sedan baru. Ya, tapi nggak usah BMW lah, Gelen boleh lah, nggak enak lah, nggak apa. Pak Yusak saya naik Gelen, kita naik BMW, enggak. Rasanya kok kurang etis, saya berkata gitu. Nah, istri saya ngomong gini, udahlah gini, karena kita lagi bingung, jangan putusin apa-apa. Kita ke Amerika dulu, nanti kita lihat bagaimana. Setuju saya. Kami ke Amerika. Saya nggak telepon dia, tak tinggal ke Amerika. Datang ke tempatnya John Evans ini. Disuruh bersaksi. Bersaksi saya di gereja dia. Saksi sama istri saya berdua. Mau turun, dicegat sama dia. Cegah dia bilang ini. Pastor, jangan turun dulu. Waktu kami dengar kamu mau datang, Roh Kudus sudah bicara dengan saya dan istri saya. Bahwa kami akan memberkati Anda. Dia beri saya uang waktu itu $10,000 Amerika. Dia kasih cash. Saya terima ya, saya bilang thank you. Saya duduk lagi, saya kasih istri saya. Saya diam, saya bilang ini duit buat apa Tuhan? Saya belum ngomong sama orang lain. Istri saya ngomong gini, kamu katanya minta uang 70 juta untuk bangun rumah tambahan. Iya. Ya, ini kalau dikurangi per puluhan pas. Betul juga ya. Jadi itu mentahannya BMW nggak perlu ya. Saya bilang ya kurang lebih begitu. Tapi saya belum memutuskan. Saya berkata. Istri saya bukan karena ingin. Dia hanya berkata, aku tidak minta Tuhan kasih mimpi. Jangan sampai salah dengan Tuhan. Aku bilang enggak lah. Semacam Melin Hiki, saya diberkati. Kasih duit lah. Kasih duit terus saya kemana-mana pergi. Dia bilang, Pastor, kamu mau beli laptop. Yang sekarang saya punya itu. Yang Toshiba yang saya punya itu. Dia bilang, ini buat kamu. Nah, selesai. Saya punya compact. Yang dia pegang buat saya. Saya pulang, saya nggak telepon dia. Pak Dini,
Apa yang terjadi? Seminggu kemudian, Ibu Elizabeth Philip yang buta itu ya, itu telepon istri saya. Kami dekat sering ngobrol. Kalau Anda dengan Bu Elizabeth itu aneh. Ini orang buta, tapi matanya nggak kering. Dokter berkata ini kelak bisa nyambung sarafnya, bisa lihat lagi. Kalau dia lihat Anda nggak lihat apa-apa. Dia bisa tahu gini, loh kamu kok kurus? Kamu kok pakai pakaian merah gini cocok loh buat kamu. Dia bisa ngasih komentar, saudara. Dia seperti lihat tapi nggak lihat. Ini aneh. Saya lagi minta supaya dia ada waktu beberapa hari lah sharing dengan kita ya. Anda lihat keajaiban Tuhan gitu. Dia bisa tajam ngomong Tuhan berkata begini-begini. Dia bisa ngerti kamu kok gelap mukamu, segala macam. Saya bilang loh ini yang salah, yang buta mana, yang tidak, yang mana? Bingung. Serius. Kami pernah ke Hong Kong sama-sama saudara. Ngeliatin flat untuk anak teman kami mau sewa. Masuk flat itu ya. Kok kecil? Dari mana tahu? Temannya berkata, ya ini buta apa enggak sih? Suatu hari banyak orang sampai curiga dengan dia. Orang itu curiga dengan dia berkata, ini bohongin kita ini. Ini orang melek, pura-pura buta, supaya kita berbelas kasihan, ngasih dia duit. Jahat, orang jahat. Satu hari sampai orangnya minta maaf gara-gara apa? Bu Elis itu, saudara, ditaruh di kamar hotel. Ya, ternyata dia dipindah ke kamar lain, karena kamarnya dia mau dibersihin. Nah, orang yang curiga itu nemenin dia. Nah, hotel itu kan bisa berkebalikan loh. Kadang-kadang toiletnya di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan loh. Ketika dipindah itu nggak diberitahu bahwa itu kebalik posisinya. Dia jalan, nabrak itu, biar, saudara. Di depan orang itu, buta beneran ternyata, saudara. Terus jangan dianggap buta-butaan itu buta bener, tapi dia lebih melek dari banyak orang yang melek. Spiritual eyes-nya itu lihat banget. Nah, dia telepon istri saya. Nah, istri saya ngomong gini, Elis, doakan suamiku dong. Loh kenapa? Dia cerita, Pak Petrus ini berat sekali menerima barang ini. Tolong didoakan, kami tidak mau salah dengan Tuhan. Yang Tuhan mau itu apa? Tiba-tiba ini hamba Tuhan ini ngomong gini sama istri saya. Dia bilang, Tina, beritahu Pak Petrus Agungnya, suruh dia terima. Dia bilang, kenapa dia itu? Terus saya cerita pengalamannya. Dulu ada orang ngasih aku tuh Mercedes Benz. Anda melek tapi nggak terima Mercedes. Luar biasa, kalah sama Bu Elis. Ini baru dioperasi, diambil sisa tumornya yang di sini. Saya dengar, baru tahan sekali. Dan nyaris perfect lah, sempurna. Jadi dokter bilang, wah ini bisa lihat lagi di belakang. Karena sarafnya itu masih tumbuh. Ini hamba Tuhan yang luar biasa lah. Saya appreciate sekali dengan dia. Dia bilang, aku diberi Mercedes. Aku punya perasaan persis sungkan kayak suami. Terus aku minta mentahannya. Tahu mentahannya? Minta duitnya. Aku tidak terima 1 rupiah pun. Aku bagi-bagi ke hamba-hamba Tuhan. Habisin. Bagi ke hamba Tuhan. Bagus kan? Kelihatannya. Sekian bulan kemudian ada orang telepon. Mau kasih aku barang yang sama. Kali itu aku berdoa. Tuhan, boleh nggak aku terima barang ini? Dan Tuhan berkata, kamu tidak boleh terima itu. Dia bilang, kenapa Tuhan? Karena kamu perlakukan pemberianku yang pertama seperti itu. Aku tidak akan berikan barang ini kepadamu lagi. Dia bilang, aku nangis. Bukan karena nggak ada Mercedes, bukan. Tapi aku salah menilai Tuhan. Terus dia ngomong memberikan understanding bagus. Dia berkata gini, kalau kamu keluar negeri, ya kamu ingat anak-anakmu. Kamu belikan dia pakaian, belikan barang-barang, mainan yang terbaik yang kamu bisa belikan. Pilihkan buat dia. Kamu kasihkan kan buat anakmu. Sampai di Semarang, dia bilang, ini anak-anak buat kamu dari mama. Mama carikan kamu dengan susah payah terbaik buat kamu. Lalu kemudian, anakmu berkata, terima kasih ma. Langsung dia keluar, dibagi-bagi ke anak tetangga. Dihabisin. Berkata, mama udah tak bagi semua. Pakaian bagus tak kasih semua. Habis. Kamu sebagai orang tuanya bangga atau kamu sebenarnya kecewa? Ayo. Dia bilang, ada waktunya kita diberi untuk dibagikan ke orang lain. Ada waktunya Tuhan mau kita menikmati. Perkataan itu saudara, nampar muka saya luar biasa. Saya bilang, baik Tuhan, kalau tidak ada choice lain aku harus terima. Aku terima. Baru saya ngomong begitu, Bapak ini telepon saya. Pak, bagaimana? Milih warna yang seperti apa? Saya bilang, ya apa boleh buat?
silver oke lah, saya berkata gitu. Sampai hari ini saya masih naik. Sementara. Tidak lama lagi akan hilang. Akan pergi lagi. Tapi saya berkata pada saudara, begitu saya iakan untuk saya telepon Pak Sugiarto di Jakarta. Pak Sugi, saya bilang, tolong ke Semarang. Ini mobil saya buat Bapak. Wah, dia kaget. Dia bilang, Pak, Bapak mungkin tidak percaya. 3 bulan yang lalu, Tuhan sudah ngomong sama saya dan istri saya. Nah, beliau datang 3 bulan sebelumnya itu membawa mobilnya. Dipersembahkan untuk gereja. Sampai nggak punya mobil. Dia antar, dia drive sendiri sampai Semarang. Dia bilang, Pak ini kuncinya, ini surat-suratnya, saya nabur buat gereja. Terus pulang ke Jakarta, naik kereta api. Waktu akan keluar dari gereja, dia lihat mobil itu. Tuhan ngomong ke dia, nanti mobil ini aku kasihkan kamu. Dia diam di kereta, dia bilang, nggak mungkin Tuhan. Pak Petrus punya banyak teman di Semarang. Dia akan berikan ke anak buahnya lah. Aku ini siapa? Teman tapi tinggal di Jakarta. Nggak mungkin buat aku. Tapi di saat yang sama Tuhan ngomong ke istrinya, Ibu Debbie. Di tengah jalan, dia ngomong ke istrinya. Tadi kok aku merasa Tuhan ngomong begini. Istrinya bilang, persis loh, aku diomongin Tuhan yang sama. Nanti kita lihat, itu mobilnya Pak Petrus pasti buat kita. Nah, waktu itu, seminggu terakhir itu, Tuhan berkata, puasa seminggu. Dia puasa, rupanya itu puasa juga mendoakan saya. Dia puasa. Hari itu Tuhan berkata, kamu berhenti puasa. Selesai. Kamu menang, aku berkati kamu. Kami ini baru amin Pak doa. Bapak telepon. Dia bilang, sebetulnya kami sudah tahu Pak. Dan dia bilang, luar biasa ya Tuhan. Udah saudara. Udah, puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Terima barangnya. Saya terima barangnya. Hari itu, School of X baru awal-awal. Pak Yusak ngajar di sini. Sore saya datang. Saya nggak naik. Saya pakai BMW saya taruh di parkir dulu sana. Saya temuin beliau di ruangan belakang sana. Begitu masuk, dia teriak, dia ketawa-ketawa. Kamu dikasih Tuhan mobil baru ya? BMW kan? Loh, yang beritahu siapa? Tuhan. Kapan beritahunya? Tadi aku berdoa diberitahu. Ngomong apa? Petrus, aku kasih mobil baru. Apa Tuhan? BMW. Kenapa Tuhan? Tanya Pak Yusak itu. Bukan karena iri loh saudara. Kenapa Tuhan? Jatahnya dia. Apa kamu ganti mobil? Enggak lah Tuhan, aku mau pulang ke rumah Bapak aja lagi. Ayo. Kamu mau ganti? Dia bilang, enggak Tuhan, aku sudah puas. Aku mau pulang saja. Dia bilang, loh kok, betul jatahku. Sudahlah, kamu nikmati tanpa merasa berdosa. Nikmati saja, itu jatah. Nikmati. Terus gak lama kemudian saya ke Jakarta. Beberapa saat. Saya kata Bu Iin Septo, nanti bulan Juli mungkin ya, akan ngajar kita seminggu. Bu Iin Septo. Bu Iin ini ketawa-ketawa ketemu sama saya, ngobrol, kita diketah, kita ngobrol banyak tentang pelayanan. Dia ngomong gini, Pak, sebetulnya sebelum Bapak terima mobil itu, aku dapat mimpi dari Tuhan. Mimpinya apa? Mimpinya gini Pak. Aku ketemu Yesus. Yesus tuh tunjukin saya dan Bapak itu 2 mobil BMW. Oh Yesus kok ada mobil BMW ini. Itu Yesus tuh canggih kok saudara. Terus dia dalam mimpi ngomong sama Bapak sama saya. Ini masing-masing 1 buat kamu. Tapi gak lama dia itu masuk ke mobil saya Pak. Lihat akan kilometeran itu saudara ya. Terus dia ngomong gini, Iin, kamu ini orangnya sungkan. Lihat kamu jarang pakai mobil ini. Karena kamu sungkan pagi ini. Sudah aku ambil aja ya. Hilang mobil saya. Jadi akibatnya hari ini Bapak naik BMW, tetap saya naik Kijang Pak. Suami saya berkata, kamu itu hamba Tuhan lain diberkati kamu enggak? Ya karena aku sungkan. Mestinya jatahku juga BMW. Tuhan lihat jarang aku pakai. Nah memang dia melayaninya di antara para pemulung. Masa masuk ke tempat pembuangan sampah yang terakhir TPA itu naik BMW? Dia bilang kan nggak enak. Dia berkata, makanya diambil. Jadi dia bilang, Iran Pak, Tuhan sudah kasih saya mimpi. Saya dengar, saya ketawa. Bener, itu mimpi jadi kenyataan. Dan saya tetap dapat Kijang Pak. Ya sudahlah, wong saya salah sendiri. Sungkan. Nah ngerti? Tuhan itu Allah yang luar biasa. Ya, segera akan ditabur lagi itu BMW-nya. Buat saya Pak, oh tidak ternyata saudara.
sudah diberitahu Tuhan akan untuk apa. Anda yang mesti ngerti. Dan Tuhan berkata, aku minta ini ditabur. Saya sudah ngomong kepada keluarga saya, mereka sudah setuju. Saya bilang, tabur. Nanti kita pada waktunya, kita akan tabur, kita jual, dan kita akan pakai untuk membangun rumah Tuhan. Kita tabur. Tidak masalah. Anak saya berkata, puji Tuhan Pak, nanti kita menuai yang lebih bagus. Jangan mengharapkan itu. Kamu percaya saja Tuhan kita ini luar biasa. Amen, saudaraku. Jadi nothing tulus, santai saja, relax. Itu kita main dengan cara Tuhan. Saya berkata, jangan kita pakai pekerjaan daging. The works of the flesh itu berbeda dengan the fruit of the spirit. Kalau Anda mau berbuah, nempel saja. Ya, dengan saudara menempel, luar biasa. Nah, yang paling berbahaya itu saat menanti sebetulnya. Coba lihat Yesaya pasal 40 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Yesaya 40, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Nah, kata mendapat kekuatan baru dalam terjemahan hurufiahnya sebetulnya artinya exchange strength. Bertukar kekuatan. Nah ini rahasianya. Dengar. Kalau Anda itu menantikan Tuhan, ini yang banyak orang tidak sabar. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah nonton film Star Trek yang kuno dulu? Ayo angkat tangan, nggak usah terlalu malu, saya nonton dulu masih kecil. Zaman saya kecil ada Star Trek kuno, itu tahu caranya mindahin orang? Masuk di kayak ruangan gitu ya, terus diurai. Hilang kan? Pindah ke planet lain. Kalau di tengah-tengah, berhenti, jadi apa saudara? Mati. Gitu. Saya pernah nonton satu film, saudara. Saya lupa, saya di pesawat terbang di mana, saya lupa. Judulnya itu lalat. Itu mengerikan. Itu orang, ya, katanya riset dari film fiktif ya, buat riset mengurai manusia kayak Star Trek begitu, ya. Terus kemudian dimunculkan lagi. Gitu. Nah, pada waktu dia mengurai itu, dia tidak hati-hati. Ada seekor lalat masuk di tabung itu. Jadi diurai, nyampur dengan lalat. Jadinya apa saudara? Makhluk mengerikan. Sadis sekali itu film. Mengerikan sekali. Nah, ini dengan Tuhan itu begitu ya. Jadi kalau Anda, ini bukan Star Trek rohani saudara. Tapi ini cara Anda mengerti gini. Orang menantikan Tuhan itu orang tidak sabar. Harus sekarang Tuhan, sekarang. Imani gitu kan. Akhirnya hancur semua. Waktu engkau menantikan dia, terjadi sebetulnya engkau mendapatkan kekuatan baru. Sebetulnya exchange strength. Apa itu? Kekuatan manusiamu yang adalah kelemahan dalam hadirat Tuhan, diangkat Tuhan, diambil oleh Allah, dan dia ganti dengan kekuatannya. Ngerti? Tukar kekuatan. Kekuatan daging kita yang tidak berguna ini diambil oleh Yesus. Ditaruh di salib, dan kekuatannya dia dialirkan kepada kita. Jadi kalau saat menanti, saat paling bagus ya. 6 bulan ini pakai untuk menanti Tuhan. Exchange strength. Yang dari dagingmu, biar dia ambil. Yang dari roh, masuk ke hidup kita. Amen. Nah itu kita belajar bagaimana hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. So, kalau tidak, saya pikir kita tidak akan pernah bisa menikmati apapun yang baik yang dari Tuhan datangnya. Nah, bagaimana kemudian benefit apa yang kita mesti dapetin? Apa yang kita mesti perhatikan ketika kita menanti Tuhan dan mau jalan bersama dengan Tuhan? Coba lihat Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Lihat, inilah rahasianya rest giver itu. Seperti apa dia bergerak? Kejadian 6 9 sampai 22. Silakan Astor. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersalah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan
dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, lihat, ini orang yang luar biasa. Pertama kita berkata, dia orang yang tidak bercela. Tidak tercela. Kata tidak tercela, kata sempurna. Dari kata Ibrani, tamim sebetulnya. Dan kata ini artinya adalah dipakai sebagai suatu kenyataan atau kondisi dari seperti hewan korban yang memenuhi syarat. Sempurna tidak berarti tanpa cacat sama sekali dalam pengertian perfect secara manusia. Tapi ini seperti hewan korban yang memenuhi syarat, yang berkenan kepada Allah. Nah, dari mana bisa begitu? Karena Alkitab berkata, karena Nuh ini berjalan atau bergaul dengan Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan itu makin menyempurnakan kehidupan kita dalam pandangan Tuhan. Sehingga ketika Allah memberikan perintah yang begitu detail, Alkitab berkata, Nuh melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya. Nah, sekarang kita tanya, mengapa orang bisa jalan dengan Tuhan? Coba buka di Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Alkitab berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau belum bersepakat. Artinya kalau orang mau jalan sama-sama, Anda mesti sepakat. Ya toh? Kalau tidak, nggak mungkin. Berjalan dengan Tuhan butuh kesepakatan. Nah, seperti apa bentuknya? Lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bahasa Inggrisnya bagus, dia berkata, take my yoke, pikulah kukku. Saya mau jujur dengan Anda ya, selama bertahun-tahun saya nggak ngerti ini artinya. Saya tanya ke beberapa hamba Tuhan, masing-masing memberikan jawaban yang sangat subjektif. Yang di desa-desa berkata, oh kuknya Yesus itu apa sih? Itu desa-desa. Yang di kota berkata, kota-kota. Yang layani gelandangan berkata, gelandangan kuknya Yesus. Semua orang punya persepsi sendiri. Satu hari saya berdoa, di kamar sendirian saya berdoa, Tuhan, kukmu itu apa? Bagaimana aku bisa ikut mikul kalau aku tidak tahu kukmu itu apa? Itu pengalaman pertama saya alami, saudara.
Saya diajari Tuhan itu luar biasa. Beberapa hamba Tuhan sudah tahu, bagi saya, dulu saya belum tahu. Apa itu cooknya Yesus? Dia berkata, take my yoke. Saya nggak melebihkan ya, duduk di kamar sendirian. Kayak di depan saya ini ada satu orang duduk di depan saya, persis depan saya. Dan dia ngomong. Saya tahu itu Roh Kudus. Belakangan ketika saya buat bukunya Pak Yusak itu, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Berkali-kali saya ngalami begitu. Saya ngetik itu ya. Di depan saya ini kan tembok. Ini kan meja saya, ini tembok. Seperti ada orang di tembok itu yang bicara dengan saya. Jadi beberapa statement saya baca lagi, saya bilang, ini kok bisa begini ya? Wah ini bagus ya. Yang tulis siapa sih? Saya buka, oh saya sendiri ternyata. Tapi itu karena Holy Spirit yang ngajari langsung begitu. Tapi soal ini pertama kali dalam hidup saya ngalami diajari langsung. Depan saya gini, ngomong. Dia berkata gini, cook itu memang simbol beban. Tapi cook juga simbol pasangan. Dan langsung itu keluar beberapa ayat. Makanya ingat ya tadi saya berkata, tugas Roh Kudus diantaranya mengingatkan kita akan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Anda tidak baca Alkitab seluruhnya, dia ngomong susah kita ngerti. Dia berkata, cook itu bukan hanya simbol beban, tapi cook juga simbol pasangan. Contohnya, Alkitab berkata Elisa punya 12 pasang lembu. Bahasa Inggrisnya bagus. 12 yoke of oxen. 12 cook lembu. Karena kita tahu, lembu kalau bajak itu berdua. Ya, ada cooknya. Satu cook dipakai oleh 2 ekor lembu. Sehingga cook itu simbol beban, betul. Tapi juga cook itu simbol pasangan. Simbol beban seperti yang Yesaya katakan, the yoke shall be destroyed by the anointing. Cook akan dihancurkan oleh urapan sebagai simbol beban. Tapi cook juga simbol pasangan. Elisa punya 12 pasang lembu. 12 yoke of oxen. Paulus berkata jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Unequally yoke. Cook yang tidak seimbang. Jadi cook itu simbol pasangan juga. Dan Roh Kudus ngomong sama saya begini. Lembu yang satu itu Yesus. Dan kalau engkau berkata, dia berkata, take my yoke. Dia mau kamu jadi lembu yang di sampingnya. Kamu terikat satu cook dengan dia. Dia ke kiri, kamu harus ke kiri. Dia ke kanan, kamu ke kanan. Dan dia berkata begini. Pada masa awal kamu mulai jalan dengan dia. Kamu berkata, jangan berontak. Nanti kamu sakit semua. Percuma berontak, sakit semua. Enggak mungkin kita menang dengan dia. Nyerah deh daripada sakit semua. Lama-kelamaan, engkau akan makin jatuh cinta dengan dia. Pada waktu itu kau berkata, aku tidak mau berontak. Supaya aku tidak menyakiti dia. Kalau Anda jatuh cinta dengan Tuhan, yang engkau rasakan begini. Aku tidak mau berontak. Karena aku tidak mau menyakiti dia. Kalau engkau hanya ingin tarik keuntungan dari dia, engkau berkata, aku tidak mau berontak karena nanti sakit semua. Tapi orang yang mengasihi Yesus akan berkata, aku tidak mau berontak supaya aku tidak menyakiti dia. Saya akan tutup dengan kesaksian ini dan kita akan teruskan nanti pada bulan mendatang. Tapi dengan baik-baik. Karena besok Derstop akan mengajar Anda sepanjang hari sampai tengah hari dan Roh Tuhan akan kerja di tengah kita. Pada waktu gereja itu belum selesai dibangun, utang kami sudah lunas dan saya berkata kami akan bangun tanpa utang. Waktu itu saudara, itu kita nggak punya plafon, nggak punya ceiling, dikasih kayak tenda dari plastik. Dan ada seorang teman yang waktu dia orang Jakarta ya, yang berkata, Pak tolong hitung semua plafonnya ini, ceilingnya itu berapa ongkosnya, saya akan bayar Pak nanti. Tapi atap kami dari seng sudah lubang-lubang karena berkarat, saudara. Saya masih ingat hari itu tanggal 12 November. Sekitar 7 tahun yang lalu. Ya. 12 November, hari itu hari Minggu. Anda boleh cek di kalender kunomu kalau masih punya. Saya yakin itu benar. Ini hari Minggu, hujan keras Semarang. Jam 4 sore, hujan keras. Ibadah kami sore jam 5, hari itu hujan lebat sekali. Saya mau masuk kamar untuk berdoa. Karena begini, kalau hujan itu nanti bocor di mana-mana,
kebaktian harus pakai ember. Ya. Baru mau masuk kamar untuk berdoa, Roh Kudus berkata begini. Jangan berdoa supaya hujan berhenti. Semua ada baiknya. Saya bilang, ya sudah, kalau nggak boleh berdoa minta hujan berhenti, ya sudah, berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan. Thank you. Saya keluar kamar lagi. Ke tempat kebaktian, hujan keras sudah. Ember di mana-mana. Saya masih ingat suara Victor main pujian, jangan takut, jangan takut. Itu lagu jelek sekali sebetulnya nadanya, tapi itu masuk di hati. Jangan takut, tapi itu air di mana-mana, saudara. Basah di mana-mana. Yang datang nggak terlalu banyak. Kebaktian selesai. Nah, waktu itu istri saya hamil tua, anak kami ketiga. Dan dokter berkata tanggal 16 paling lambat anak ini akan lahir. Ibadah selesai. Teman berkata gini, Pak, ini kalau kita pasang plafon begini, pasang siling, ini jebol semua Pak. Yang harus dibongkar dulu atapnya, baru plafonnya. Nah terus, itu kan ada orang Jakarta Pak, mau bayar plafonnya. Kira-kira kok hampir sama dengan atap ini. Gimana kalau kita minta duitnya Pak, kita belikan atap dulu. Saya pikir kan masuk akal saudara ya. Terus saya bilang, Tuhan, boleh nggak kami buat cara begini? Roh Kudus berkata, jangan pakai uangku semaumu sendiri. Aku gerakkan dia untuk atap. Engkau harus pakai untuk atap. Nah ini plafonnya gimana Tuhan? Itu urusan lain. Tapi gimana caranya? Dia bilang seperti biasa. Suruh panitia yang korban untuk beli atap. Dan kamu pendetanya korban nomor 1. Kamu mesti korban sacrifice. Saya ngomong, Tuhan, aku tidak punya uang yang cukup layak untuk aku berikan karena ini mahal. Dia bilang, kamu punya uang. Nah, ini saya belajar. Seringkali kalau Tuhan minta sama kita, mendadak kita lupa bahwa kita punya uang. Kalau lagi kepengen beli barang buat kita ingat berapa uang kita. Kalau pas Tuhan minta, mendadak bisa memori kita hilang bahwa kita punya uang. Ketika nggak jadi, itu memori kembali lagi, persis seperti semula. Nah, waktu itu sebenarnya saya punya uang. Tapi itu uang saya simpan sebagai gini ya. Kita mau jadi suami yang baik dan bapak yang bertanggung jawab. Istri akan melahirkan dan semestinya suami yang baik menyiapkan dana untuk ongkos bersalin istrinya. Ini kan anak berdua, ya kan saudara? Anak rombongan, Bang. Anak bersama-sama. Jadi saya punya uang sekian juta, saya siapkan untuk ongkos rumah sakit istri saya. Dan buat kami nanti kelak ini merupakan anak terakhir. Jadi saya mau tempatkan di tempat yang baik. Dan saya berkata, istriku mulai hari ini kamu tidak akan melahirkan anak lagi. Ini terakhir buat kita, anak ketiga. Dan ternyata itu yang diminta Tuhan. Ayo, tanggal 12, tanggal 16 dokter berkata, anak itu akan lahir. Keuangan gereja tidak seperti sekarang, belum seperti sekarang. Dan kita masih banyak kebutuhan waktu itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, baik, tapi saya ngomong istri saya dulu. Pulang ke rumah, saya ngomong pelan-pelan sama dia. Saya bilang, ini yang terjadi, Tuhan ngomong begini. Kamu bagaimana? Dia bilang, sudahlah, berikan aja buat Tuhan. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Saya berkata, kamu ngerti konsekuensinya nggak? Kalau sampai nggak bisa bayar, kamu disandera. Tidak boleh keluar dari rumah sakit. Dan terjadi loh saudara. Kira-kira hampir 2 bulan lalu ya, Pak Yusak ngalami di Semarang. Ada satu anak Tuhan, telepon dia, Pak Yusak, istriku melahirkan di rumah sakit, aku nggak bisa bayar, disandera Pak Yusak, kurang 800.000, tolong doakan Pak, ini Tuhan maunya apa? Dia dengar gitu Tuhan ngomong gini sama Pak Yusak, mauku Yusak, kamu yang bayari katanya. Ya udah kamu kesini katanya. Bawa mobil ya? Ya, bawa mobil. Kemana Pak Yusak? ATM. Keluarin duitnya dia. Nih, Tuhan berkata aku suruh bayari. Jadi Pak Yusak bayari ongkosnya gitu. Konsekuensi orang peka dengan suara Tuhan, saudara. Gak dengar tuh malah ada baiknya mungkin secara daging ya. Gak pernah dengar tuh disuruh apa. Jadi aku tidak memberi aja, gak pernah dengar apa-apa. Tapi juga gak terima breakthrough apa-apa. Jadi saya bilang, kamu tahu konsekuensinya? Dia bilang tahu. Dan dia berkata gini, aku kenal kok suamiku. Kamu bukan tipe orang yang suka cari sensasi. Dia bilang kalau kamu yakin dari Tuhan, ini dari Tuhan. Oke? Senin kumpul, panitia saya berkata, mari kita korban saudara-saudara untuk atap. Bocornya kayak begini.
Wah, semangat. Mereka dijamah Tuhan semangat. Ayo. Yang berkata gini, wah Pak, korban paling berharga itu atap. Loh kenapa? Kalau Tuhan melihat dari atas, yang dilihat atap kita. Dan kita yang nyumbang, lihat atapnya. Wah, kamu tuh kok keuntungan terus yang kamu pikirkan. Tapi ada yang begitu orang Kristen. Atap, udah. Dalam satu hari, kumpul itu dan itu kurangnya kira-kira 10 juta. Saya bilang, beranilah. Sambil jalan, kerjakan. Hari Kamisnya, anak saya belum lahir. Hari itu ada kebaktian tengah minggu, saudara. Saya nggak punya uang, kasih semua. Luar biasa, tengah minggu. Saya nggak ngerti apa. Habis firman penyembahan, Roh Kudus ngomong gini. Di sini ada satu orang yang Tuhan minta sesuatu dari dirimu, tapi kamu masih belum mengiyakan yang dia minta. Dan Tuhan berkata, itu daripada Tuhan kamu harus menyerahkan. Ternyata ada jemaat dokter gigi baru praktek 3 bulan. Dikumpulin hasil prakteknya dapat 10 juta. Dia ingin sekali pakai ini down payment beli rumah. Tuhan ngomong ke dia sekian hari sebelumnya. Itu uang berikan buat aku. Masukkan di gereja. Wah, dia bergumul. Tuhan, ini praktekku pertama. Aku mau beli rumah dari hasilku sendiri. Dia bilang berikan itu. Hari Kamis itu prakteknya sepi. Jadi dia bilang ngapain aku ke gereja lah. Pas ke gereja, persis terlambat, pas penyembahan terakhir. Duduk, baru doa, suara Tuhan dia dengar, nangis. Kok kenapa aku tidak bisa lolos ya, katanya begini. Praktek dibuat sepi, ke gereja terlambat, duduk sekali, dengerin Allah berkata, itu harus diserahkan. Besoknya ke tempat kantor saya, dia berkata dengan sedih, dia bilang, jangan sedih, saya bilang, bersyukur. Ya, katanya. Nyerah. Doakan, terima. Persis 10 juta dari kebutuhan atap kami. Hari berikutnya, anak belum lahir. Sampai tanggal 19 November. Selesai kebaktian, dan saya masih ingat, saudara. Nanti saya akan ketemu orangnya. Yang saya minta khotbah di gereja kami waktu itu, Ibu Prawiro Maruto dari Surabaya. Beliau ini perwakilan Morris Cerullo di Indonesia. Kalau Anda punya kesempatannya, Anda bergaulah dengan beliau. Beliau akan ikut dengan Ibu Linda Bernard. Dan mereka berdua ini peka dengan suara Roh Kudus. Ibu Prawiro ini kuat dalam penginjilan pribadi. PI pribadi. Dia nggak peduli orang. Dan mesti orang dibawa ke Tuhan Mas. Luar biasa. Ini ibu-ibu rumah tangga tapi jadi berkat besar. Mereka jadi blessing bagi banyak orang. Nah, Ibu Prawiro Maruto yang khotbah di gereja kami. Selesai firman, saya ngomong gini, perutku nggak enak. Ayo antar ke rumah sakit. Oke? Saya bilang, Tuhan sudah waktunya. Uang tidak ada. Saya antar ke rumah sakit. Lalu berkata, jangan pulang. Tunggu di sini. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Saya dampingi istri saya. Kupawai yang khotbah. Dia rasa sudah saatnya ini. Nggak sakit, nggak apa. Itu dokternya nggak ada. Itu anak nongol sendiri. Keluar. Saya tungguin. Saya bilang, kepalanya sudah keluar. Lahir. Waktu lahir perempuan, saya lihat itu Tuhan ngomong sama saya, beri dia nama Hadassah. Belakangan Bu Linda Bernard berdoa, Tuhan kasih dia tulisan Gloria. Jadi saya tambahin nama Hadassah Gloria. Dia bangga dengan namanya. Lalu kemudian, yang tiba-tiba membuat saya kaget adalah tanggal 19 November itu adalah hari ulang tahun istri saya. Jadi mami dan anaknya lahir pada tanggal dan bulan yang sama. Bukan disengaja dibuat, bukan dioperasi. Normal lahirnya. Setiap tahun, tanggal itu hari besar buat keluarga kami. Karena 2 orang ulang tahunnya hari yang sama. Kita buat masakannya 1, kadonya 2. 1 yang sederhana buat anaknya, yang agak mahal buat maminya. Sampai hari ini kami masih menuai, saudara. Yang luar biasa, hari di mana anak itu lahir. Tuhan berkati kami luar biasa. Dalam 1 hari, kami bisa punya uang untuk membayar bahkan limpah berlebih dari yang kami butuhkan. Besoknya, bendahara gereja telepon saya bilang, Pak, dia tahu semua ceritanya. Dia bilang, biarkan gereja saja Pak, kas gereja sudah ada yang bayar ongkos rumah sakit. Saya bilang, terlambat. Dan lebih baik dipakai untuk yang lain, karena gereja masih butuh. Tuhan sudah berkati saya, bahkan berkelimpahan. Sudah more than enough, lebih dari cukup. Luar biasa. Itu bersalin yang tanpa sakit, tanpa jahitan apapun, tanpa operasi, tanpa apapun. Dokternya sampai terlambat datang berkata, wah ini anak lebih cepat dari saya.
Dan sampai hari ini jadi anak yang menghibur buat kami, jadi blessing besar buat keluarga. Ajaib besar. Jadi atapnya diganti, silingnya dipasang. Anak lahir persis diberi Tuhan hadiah 19 November. Persis hari ulang tahun itu saya. Saya berdoa, saya berkata, aku menghargai korban istrimu. Lagi. Bukan dia bilang, aku menghargai kamu. Tidak. Dia bilang, aku menghargai korban istrimu. Karena kalau disandera, yang nelan penderitaan batin siapa? Istrimu. Dia rela, haknya dia diberi, aku hargai dia. Nanti saudara. Kelak kalau Anda berumah tangga, jangan cari istri yang untuk sebagai sansak tinggi buat Anda. Itu orang yang kalau Anda hargai seumur hidupmu, Anda mesti hormati sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Saya belajar, semua kita belajar. Mari hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan hidup dalam kekuatan daging. The works of the flesh tidak berguna banyak. The fruit of the spirit yang membuat hidup dalam anugerahnya. Terus Alkitab mau kita berdiri bersama.